الجميع وعلى من أسلف الصالحون وعلى من مشايخنا وأساتذتنا وعلى من آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلى من مؤلف هذا الكتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين الشيخ محمد جمال الدين بن محمد سعيد القاسمي وأصل هذا الكتاب إحياء علوم الدين الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم والأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين جميعا خصوصا مؤسس هذا المسجد المبارك ومساعد هذا المسجد المبارك وخدام هذا المسجد المبارك ومعمر هذا المسجد المبارك ومؤذن هذا المسجد المبارك بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai majelis pengajian kita pagi ini dengan niat i'tikaf untuk menambah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan puji syukur atas kenikmatan tidur, kenikmatan bangun, kenikmatan sehat setelah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal qudratu wal 'izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring kenikmatan sehat dhateng kula panjenengan sedaya, kenikmatan tilem saya coe-coe. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kehidupan ini dengan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga detik-detik kehidupan kita
kelanjutan usia kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hanya itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kanjeng Nabi hadis yang ditulis di Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, wanti-wanti datang kita sedaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pengalamannya termasuk, bertambah usianya termasuk, walam yazdad hudan, tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah benernya, tidak bertambah kesadarannya di dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertambahan ilmu, pertambahan usia, pertambahan kehidupan yang seperti itu tidak menambah kepada kita illa bu'dan, tetapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta kepada Allah adalah sebaliknya, yaitu pertambahan umur, pertambahan ilmu, pertambahan berkah kehidupan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oleh karena itu, maka pengajian kita pada pagi hari ini masih tetap berkaitan dengan dandani sholat rumiyin, dandani sholat. Iki kok tahan muroto enten gangguan. Tahu gak? Karena sholat itu merupakan perintah yang terbesar di antara rukun Islam. Sebagaimana yang berkali-kali kita kaji, kita ungkapkan bahwa rukun Islam terbesar dari rukun yang 5 itu adalah sholat. Haji hanya diwajibkan sekali seumur. Zakat hanya diwajibkan kalau sampai takarannya, sampai waktunya juga, sampai nisabnya. Puasa hanya di bulan Ramadan. Tapi kalau sholat, mulai kita diwajibkan sholat, bapak-bapak, mulai dari balik sampai selama hayat di kandung badan, selama nafasnya belum ngos-ngosan kena sakratul maut, maka selama itu pula sholat wajib dikerjakan. Baik di darat, di laut maupun di udara, tetap wajib dilaksanakan. Demikian pula itu sama. Oleh karena itu maka yang pertama dan utama yang harus kita perhatikan adalah tentang kesungguhan kita di dalam melaksanakan sholat, baik memahami, baik mempraktekkannya secara baik dan benar, maupun memahaminya secara sesungguh-sungguhnya, pun sampai merasa cukup di dalam memahami sholat. Sholat itu merupakan ajaran Allah, ajaran Rasulullah yang mengandung hikmah bagai lautan yang tak bertepi. Imam Ghazali menulis luas-luasnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kita baca ringkasannya di kitab Mau'izatul Mu'minin, bahwa sholat itu meliputi kewajiban kulit dan isi, meliputi kewajiban zahir dan batin, meliputi kewajiban syariat dan hakikat. Ada jasad, ada ruh. Ya, sampun. Nah, sekarang kita sampai pada bab tamyizil faraid was sunan. Salah satu cara dan tuntutan yang harus kita pahami adalah di dalam sholat itu kita perhatikan tamyizul faraid was sunan, membedakan dan paham dan bisa membedakan antara bagian mana-mana yang wajib di dalam sholat dan mana-mana yang sunat di dalam sholat. Nah, sunat ini terbagi dua, ada hayat, ada
ab'ad. Artinya sunat yang dianggap bagian daripada sholat, ada juga yang sunat biasa. Sunat yang dianggap bagian daripada sholat disebut ab'ad. Nah, ab'ad ini oleh para ulama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kalau ditinggalkan maka kita bayar dengan apa? Dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Napa sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu tiada lain adalah ikrar kita dan pengakuan kita kepada Allah bahwa subhana man la yanamu wa la yashu. Namun panjenengan ya Allah, maha suci engkau ya Allah, zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tertidur. Nah, jadi niku hikmah daripada sujud sahwi. Jadi seakan-akan kita memanjatkan istighfar kepada Allah. Ya Allah, kula nuwun agungi pangapunten terhadap keteledoran dan kelupaan saya, karena maha suci engkau, hanya engkaulah zat yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lupa. Taqaddama yashtamilu 'ala al-fara'id was sunat wa hay'at. Ma taqaddam yashtamilu 'ala fara'id wa sunat wa hay'at. Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan beberapa waktu yang lalu, kita rinci lagi sekarang, bahwa sholat itu mengandung pada kewajiban-kewajiban inti, fundamental. Dengan kata lain, kalau sudah wajib maka merupakan rukun daripada sholat. Nah, ini tidak bisa ditawar dan harus dibaca secara benar. Kewajiban itu meliputi qauliyan wa fi'liyan, baik kewajiban yang bersifat perbuatan maupun yang bersifat bacaan. Demikian juga sunnah-sunnah dan hayat-hayat. Fasunnah minal af'al, sunnah-sunnah yang dari perbuatan. Nek wajib pun maklum nggih, nek wajib misalnya takbiratul ihram nggih, pun niku pintu masuk. Sebelum takbiratul ihram napa? Niat kudu tepat. Maksudnya tepat napa? Nggih tetep harus nyata perbedaan antara wajib dan sunat. Makanya usolli fardhu dzuri ini hanya membantu. Usolli fardhu dzuri itu bukan niat. Pun subhi. Usolli fardhu dzuri, usolli fardhu subhi itu bukan niat. Niat itu adalah adanya kata tersebut di dalam hati kita. Usolli itu hanya unsur pembantu yang diinisiatifi oleh para imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, untuk apa? Membantu agar hati kita hidup, pikiran kita ingat. Usolli harus ada fardunya. Fardu awas saya ini, saya niat fardu zuhur, fardu subuh, bukan sunat fajar, bukan qobliyah zuhur. Itu. Jadi harus nyata niat kita, dan itu wajib ketika niat maupun ketika takbiratul ihram dan seterusnya. Dan seterusnya, ruku, sujud, itu semua wajib yang sifatnya fi'li. Qauline boten, misalnya waktu ruku kudu maca subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Boten rukun niku, nggih sunah mawon macane, tapi rukuke dalam keadaan tumakninah wajib. Was sunan minal af'al, sedangkan sunah-sunah yang dari jenis perbuatan adalah raf'ul yadaini fi takbiratul ihram. Nggih, termasuk sunah ngangkat tangan. Angkat tangan takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib, tapi ngangkat tangane sunah. Makanya mbok tulis saripun, enten sing ngangkat titik, enten sing ngangkate akeh, enten sing ngangkate sampai Allah pun kersane, gak usah didelok salate wong. Mari kita lihat salat kita sendiri. Mari kita dalami hikmah di dalam sholat kita sendiri.
Kenapa? Karena Allah berfirman wa aqimis sholata lidzikri. Tujuan inti dan roh daripada sholat itu adalah seberapa oleh kula panjenengan sedaya inget datang Allah Subhanahu wa taala. Ingat waktu takbir, alhamdulillah, mari ngono ilang bar nang di, mari ngene nyuci sepeda, mari ngene nyuci bawang, mari ngene kora-kora, terserah. Pokoknya sak kuate nggih, tapi harus ditekankan dalam hati kita bahwa ruh daripada sholat itu adalah ingat. Ketika kita tidak ingat berarti sholat kita kehilangan roh. Kehilangan roh. Sak pinten kehilangannya tergantung hilangnya ingatan. Kesunahan daripada beberapa pekerjaan dalam sholat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, wa indal huji ila ruku, juga kayak mengangkat tangan ketika mau ruku. Mau ruku ini mengangkat tangan dhisik, aja nginci kae. Nggih, atau minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ruku. Matur ruku ngangkat tangan malih ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Sunnah. Wal jalsatu litasyahhudil awal. Nggih. Jadi setelah itu baru sujud rukun. Sujud rukun dan seterusnya. Lalu yang sunnah lagi berikutnya, ruku, mantun i'tidal, sujud, rukun, julus baina sajadatain, rukun, wajib. Pun sampai ke susu niku harus tumaknina. Mocone sunnah, tapi antenge wajib. Karena anteng ini abstrak, karena tumaknina itu abstrak. Maka diukur minimal maca tasbih 1 kali. Iku sak medhit-medhit pun nanti. Sak medhit. Kenapa harus? Nggih, sebagai ukurannya gak maca berarti gak tumaknina, koyo ayam. Yo, nggih, matok jagung cepet-cepet. Nah. Baru setelah sujud kedua, misalnya rakaat kedua, kalau rakaat pertama kan berdiri rukun malih. Kalau rakaat kedua duduk. Nah, duduknya ini sunnah juga. Namanya tahiyat awal. Wal jilsatu litasyahhudil awal, dan duduk untuk tasyahud awal. Wat tawarruk wal iftirash. Wat tawarrukulan duduk model tahiyat akhir mboten mawon pun nggih. Nek tahiyat akhir ya napa? Yang kaki kiri diselempitkan ke bagian kanan nggih. Nek sing jenenge iftirash gawe lemek napa jenenge sikile gawe lemek model tahiyat awal. Semua itu merupakan hayatun, sunah-sunah hayat. Artinya upama sampean lungguh mboten melok tawarruk lan iftirash, nggih niku sah mawon. Wa tarkul iltifat hayatun lil qiyam wa tahsinus surah. Di antara kesunahan-kesunahan itu, kalau disebut hayat, maka itu adalah untuk memperbaiki keadaan dan bentuk sholat kita. Contohnya maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ping 3 itu supaya toto. Kenapa? Karena firman Allah wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat lidzikri untuk mengingatku. Mengingat itu ukurannya nopo? Bukan jelas. Wong ngingat itu pekerjaan hati, pekerjaan pikir. Oleh karena itu ada parameter minimum, ukuran yang harus menjadi standar minimal. Nah, okay. Misalnya
ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi ping 3. Oh berarti jelas cuma dinane. Eling berarti nggih, boten ngincik. Nah, oleh karena itu baik bacaan maupun pekerjaan di dalam sholat itu ada hayat, ada af'al yang mempengaruhi pada bentuk ibadah kita. Elek nopo api. Contohnya misalnya nek hayat itu adalah disebutkan tengeriki sebagai tahsinul lisurah, untuk genai sholat kita secara fisik. Secara fisik. Sholat nek mari Fatihah maca surat. Kan apik nggih. Apik. Gak maca surat yo apik tapi kecepatan. Ruku maca apik. Nggih, apik. Kenapa? Karena tumakninahnya terukur. Itu namanya sunnah-sunnah hayat. Ada sunnah-sunnah yang mengakibatkan sholat kita ini jelek. Jelek niki ibarat wong. Denger iki disebutkan nggih. Fa inna sholat karuhil insan. Sholat niku koyok menungso. Ono roe, ono organ-organ sholat. Lah nek sing jenenge af'al, nggih jenenge tahiyat, walaupun sunat, nek lali elek salat. Jadi ibarat wong niki rada gak rupa wong. Ya napa? Lah nggih maksudnya gak nggih nuwun sewu. Rada gak sampun apa? Ya mung tangane gak ono loro. Nah nggih. Tahiyat niku ibarat sikil umpamane. Salate ono tapi sikile gak ono. Nih, niki. Wa ankamuha tajri minha majra qalbihi wa ra'sihi wa kabidi. Rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban salat itu ibarat jantung, ibarat hati dan ibarat kepala bagi orang. Terus nek gak maca Fatihah iki padha karo wong gak ono ndase. Napa maknane wong gak ono ndase? Ya batang mayit. Sami sholat kok keliru, ya gak lali ya, tapi keliru, gak iso maca Fatihah. Niki sami kalian ngadep nang Gusti Allah tapi buatan ngangge sirah. Nah niki batang, niki mayit. Nah nggih. Demikian juga nggih, misale rukuke gak tepat. Semua kewajiban-kewajiban yang menjadi struktur susunan di dalam sholat, dengan kata lain yang menjadi rukun sholat, maka itu seperti organ-organ vital di dalam tubuh kita, jantung, hati, kepala, dan sampai turuti. In yafutu wujudus sholat bifawatiha kama yan'adimul insan bi'adami. Karena sholat menjadi nihil, artinya menjadi hampa maknanya ketika rukun-rukun dan kewajiban itu tidak ditunaikan secara baik. Demikian juga wassunat, pekerjaan-pekerjaan sunat maupun bacaan-bacaan sunat ikut tajri minha majral yadain wal ainain wal rijlain minhu fahiya la tafutul hayatu bi fawatiha lakin yasirul mar'u bi faqtiha musyawwahal khilqah malmuman. Demikian pula sholat itu tidak menjadi hampa karena meninggalkan sunat-sunat yang hayat maupun yang af'al. Sholatnya tetap sah, tapi dia meninggalkan sunat-sunat yang sifatnya af'al menjadi elek. Contohnya gak tahiyat misalnya nggih, gak tahiyat sholat zuhur tapi gak tahiyat awal. Iki koyo yo uripe tetep urip tapi diklang. Tapi diklang. Nah, salate ngoten diklang.
Salat subuh menurut mazhab Syafi'i. Kok gak kunut? Iki padha karo yo salat tapi bisu misalnya yo ono cangkeme ono, irunge ono, wonge jangkep tapi bisu. Ibaratnya niku ngoten. Ono sing musyawwah al-khalqah, nemen eleke. Nggih. Sing gak ketara napa? Nek misale ninggal maca salat, nggih maca surat. Ninggal napa? Maca surat. Niku mboten napa-napa, tapi ora dok kurang manis. Kok koyo salate gak pupuran. Misalnya tapi nang pasar gak pupuran. Bapak niki napa malih? Oh atus gak sabunan. Upamane niki. Nggih. Wal hayat tajri minha majra asbabil husni minal hajibain. Nggih. Jadi sunah-sunah hayat, nggih. Wacan-wacan iku kaya hajibain alis. Nggih. Wa mali wal lihyah brengos wal ahdab idab wa husnul laun apike warna seseorang. Nggih, warna seseorang. Uang kok gak sholat tapi sing dibaca Fatihah tok, liyane gak diwaca. Iki padha karo yo bener wis tepak uang, tapi gak ada ide. Nggih, gak ono alise, nggih. Terus napa malih gak ada itu tambah nemen. Upa-upa niki nggih. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Termasuk wafaqdil laun. Ya bener dia sudah wujud, tapi warnanya lo gak jelas. Iki sawu mateng, tak ireng, enggak soalnya apa? Kena belang. Nah, sholatnya niki belang. Mergo tidak mengerjakan sesuatu yang sunnah. Nah niki napa? Wa husna wa qafa iktasara ala kulli ma yusri min as-salah kana kaman ahda ila malikin minal muluk in abdan maqtu al-atraf. Maka orang yang sholat tapi tidak mengerjakan beberapa kesunahan. Takbiratul ihram, ngangkate ragu, ngelithok napa nggih, to gak ngangkat, ruku gak ngangkat tangan, nggih. Salam noleh mek saipet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge noleh niku pelanggarane adalah melihat orang yang di belakang dengan kepala. Jangan lupa. Sing jenenge noleh melihat orang yang ada di samping atau di belakang dengan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho niki noleh jenenge. Nek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku jenenge ngelirik. Lirik sakwalike nek salam noleh sakawake niki tambah elek temen iku duduk noleh jenenge niku napa mengu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enten apa mboten kadang-kadang assalamualaikum lah niku nggih jenenge gak noleh tapi mengu ikrab mengu lah sing tepak niku menurut aturan sholat ada iltifat ketika salam. Iltifat itu menoleh dengan kepala dan sampai kelihatan orang di sampingnya atau di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak mengerjakan itu, ya elek. Elek enopo? Ya sholatnya pun bener, tapi uang kok iso noleh. Bisa ini. Sholat ini ibarat uang sih, gak iso noleh ya apa? Ya lo pada man sawah wong sing setrum. Nun sewu niki untuk memperjelas contoh saja nih. Mungkin kula panjenengan iso diselamatkan sehat walafiat. Kapan ahada ila malikin minal muluk abdan maqtu al-atraf. Kalau diibaratkan dalam kehidupan nyata, itu seperti kita menghadap kepada raja atau pejabat, tapi dalam keadaan nopo atau memberi hadiah. Imam Ghazali niku mengilustrasikan
seperti orang memberi hadiah. Hadiah apa? Hadiah orang. Tapi nek gak nopo, kalau kehilangan rukun ya berarti menghilangkan memberi hadiah orang tanpa ruh. Berarti nopo? Memberi hadiah bangkai. Atau sebaliknya, misalnya kalau yang ditinggalkan itu sunnah-sunnah, sama dengan menghadap kepada raja atau pejabat atau orang besar, tapi dalam keadaan kayak sok noleh, kaku kabeh awake misalnya. Demikian juga kita menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, ya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan terus Imam Ghazali kita ngadep nang Gusti Allah itu dalam keadaan apa? Awake kaku kabeh. Kenapa? Ya karena tidak sempurna unsur-unsur kesunahan dalam sholat. Dadi yo napa? Nggih, sing pas. Nggih, angkat tangan. Sak pinter ngangkat tangan itu bainal mangkib, nggih. Nggih, paling boten itu selurus napa jenenge? Bau atau telinga. Pun dhuwur-dhuwur sampe enten sing salat. Allah, niku mboten enten rujukane niku. Mboten enten rujukane. Sing enten rujukane niku halwal mangkabain. Ngelurusi dua pundak au hadwal udhunain, atau ngelurusi napa niki? Dua telinga. Mergo pundake loro, telinganya juga dua, itu yang kita jadikan ukuran maksimum. Apa maneh takbire ngeten Allahu Akbar ngaten. Niku nggih sah mawon karena itu sunnah, tapi boten termasuk pada shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu, salatlah kamu sekalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kamu sekalian melihat saya usolli, sholat saya. Melihat sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Bagaimana cara kita melihat Rasulullah sholat? Ngaji. Kenapa? Karena yang melihat Rasulullah hanya para sahabat. Para sahabat dilihat oleh putra-putranya, oleh santrinya yang namanya tabi'in. Tabi'in dilihat oleh putra dan santri-santrinya namanya tabi'in. Nah, Imam Syafi'i termasuk generasi tabi'in. Sebagian tabi'in generasi ketiga, generasi keempat itu a'immatul mujtahid. Baru terus sampai ke generasi kita. Beliau dilihat oleh santrinya, oleh generasi berikutnya, dan terus kita melihat guru kita sholat dan seterusnya. Lebih-lebih sebahagian sholat itu dikodifikasikan dalam bentuk buku-buku hadis, buku-buku fikih. Yang rohnya sholat dikodifikasi dalam bentuk buku-buku tasawuf yang menjadi tuntunan sholat. Kayak kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, dan sak piturute. Oleh karena itu maka monggo kita sempurnakan sholat kita. Nah, kemudian bayangan itu adalah bagaimana kita membayangkan pentingnya sholat kita yang sempurna. Keadaan sholat yang kita kerjakan itulah yang akan menjelma sebagai diri kita indal aradil akbar yaumal qiyamah. Niki napa? Wa hadi fas-salatu qurbatun wa tuhfatun tataqarrabu biha ila hadrati malikil muluk ka wadhifatin yuhdiha talibul qurbah minas salatin. Thumma turaddu 'alaika yawmal 'aradil akbar fa ilaikal khiratu fi tahsini suratiha wa taqbihiha fa in ahsanta fa li nafsik wa in asa'ta fa 'alaiha. Salat itu baik atau buruk, seberapa kita memperindah salat kita, baik memperindah dengan
pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik, menyempurnakan syarat dan rukun, menyempurnakan syarat dan rukun, atau dilengkapi lagi dengan kekhusyuan di dalam sholat. Ya Allah potong dari khusyuk. As-sholat niku ad-doa, ad-doa. Sholat itu adalah merupakan doa. Niku sholat niku masya Allah kandungannya mulai dari zikir, tasbih, doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan mengajarkan kepada kita perbanyak sholat. Koyok-koyok gak perlu doa. Kenapa? Karena dengan sholat orang sudah berdoa. Oleh karena itu Rasulullah buatin lereng-lereng aksan itu. Wes, pun maca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Mantun tahiyat doa malih nggih. Apa? Innaka Hamidum Majid. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Apa? Wa'afirli fa'innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi. Niku nek teng beberapa hadis wonten Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, beliau diajari oleh Rasulullah ketika setelah tahiyat membaca Allahumma rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wonten riwayat malih kabira. Akhirnya Imam Ghazali menggabung dua-duanya. Allahumma rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah niku nek mabun niki nggih Kiai Mabun Zubair mboten napa-napa niki masih mboten enten hadis niku tiap mari tahiyat niku ditambahi Allahumma sukni ziyarah Makkah wal Madinah. Allahumma sukni apa? Ziyarah Makkah wal Madinah. Sampai jumlah umure Kiai Maimun Zubair niku sejak balik koyok-koyok sami dengan jumlah hajinya. Jadi mau menawi buat ping 50 nomor ping pinten oleh haji. Ya berarti sejak balik mungkin. Nomor ping 1 pokoknya jamaah Indonesia yang paling kata haji ini namun bangun. Padahal beliau itu pengasuh pondok, ulama mestinya sibuk, buatan sempat. Tapi nyatanya itu, lah orang itu tahu Mbah Mun itu hajinya banyak itu. Dia setelah meninggal, saat ini kan buatan nasi perang. Mereka gak cilik-cilik. Wa sholli ala Muhammad. Nah, itulah bagian daripada kewajiban dan kesunahan-kesunahan sholat yang sebaiknya kita kerjakan. Jadi saya ulang bahwa kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan sholat untuk rukun itu ibarat jantung, hati dan kepalanya sholat. Sedangkan sunnah yang sifatnya ab'ad, yang sunnahnya ab'ad, ya, sunnah ab'ad seperti napa jenenge tahiyat awal, qunut, ya, napa malih termasuk julusul istirahah, itu ibarat napa tangan. Nek gak dilakoni ya iso tapi butuh, tangane butuh. Sedangkan sunnah hayat itu seperti apa? Seperti maca surah, nggih, maca donga setelah tahiyat, nggih, maca doa tasbih, doa baina al-julus baina sajdatain. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Nek iku gak diwaca, mari tahiyat gak ndonga, nggih. Mari Fatihah gak maca surah, nggih. Napa malih? Itu ibarat napa? Gak ono idepe, nggih, gak ono alise, gak ono brengose. Sepunten iki bapak-bapak sing ganti brengos. Kula gak ono tapi titik. Artinya apa? Artinya sholat ya itu dalam keadaan kurang.
Dan itulah kata para ulama yang akan kita saksikan esok di hari kiamat, yaumal aradul akbar, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab, semuanya itu akan datang kepada kita. Korbannya nggih enten dalile nggih, enten wa innaha la ta'ti bi quruniha nggih wa ajlafiha, bahwa korban-korban itu datang dengan seutuhnya, dengan bulunya, dengan telapak kakinya, dengan nopo tanduknya. Padahal tanduknya lo gak dipangan, ceritanya mangan tanduk. Tapi Rasulullah dawuh, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha, dengan tanduknya, dengan buntutnya, dengan telapak kakinya. Padahal semua itu tidak dimakan. Tapi kita disunahkan oleh Rasulullah SAW kalau korban niku nopo usahakan yang terbaik. Kenapa? Karena semua itu akan kembali hadir ke hadapan kita. Kita termasuk ini ku sing enten hadis kan korban, tapi termasuk akikoh, termasuk nyelamati wong tua. Lah mosok nyelamati wong tua milih wedhus sing guru. Nggih, ngokoli wong tua oleh golek wedhus sampai angele. Ngalah-ngalahi angele golek duit. Mosok ala Muhammad. Nah, itu kita disempurnakan. Kita diajarkan untuk secara sempurna dalam segala hal. Demikian pula sholat. Sedekah, kita sedekah. Sedekah itu juga akan datang kepada kita. Harta, ada disebut oleh para ulama. Harta yang ada di tangan kita itu bukan harta kita, harta ahli waris. Karena suatu saat kalau kita mati mendadak, itu mau gak mau kembali ke ahli waris. Apalagi yang di simpanan di bank. Harta kita, nyata-nyata harta kita adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang nyata akan kembali kepada kita. Demikian pula sholat. Sholat akan hadir ke hadapan kita sesuai dengan seberapa baik kita melaksanakan sholat itu. Kalau kita sholatnya baik, semua syarat rukun terpenuhi dengan baik, sunah-sunah dilampahi kelawan sampurno, maka sholat itu datang dengan keindahannya, indah, itepe cangkem, alisi cangkem, warnane jelas misalnya, lan sak piturute, sebagaimana juga akan datang ke kita nopo Al-Quran yang kita baca. Terus Kanjeng Nabi nopo? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabiha. Niku membuat tidak usah bimbang dan ragu. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat. Syafi'an, sebagai kekuatan yang memberi syafaat li ashabiha, bagi orang yang membacanya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa seluruh amal soleh yang kita lakukan itu akan hadir kepada kita pada saat kita perlukan. Pun sing paling nyoto pun nopo, misalnya maca surat Tabarok, bentino maca surat Al-Muluk. Rasulullah niku dawuh, wong sing maca surat Al-Muluk akan diselamatkan dari siksa kubur, akan dibersihkan dari sifat-sifat kemunafikan. Lah niku para ulama niku memberikan ilustrasi. Ketika kita berada di alam kubur, yang membantu kita di alam barzakh niku surat-surat Al-Qur'an yang kita baca. Nah, ini merupakan tambahan bagian daripada keterangan tentang sholat. Artinya apa? Bahwa sholat itu akan datang, akan hadir ke hadapan kita dalam keadaan baik sebagaimana kita melaksanakan dengan baik. Kata dia, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berkaitan dengan sholat ini saat tawis maupun waktu pun kelas. Modern.
Nggih. Napa? Sampun? Waktane sampun kalah. Dilanjutkan dengan ngaji piyambak-piyambak, ngaji atine, mengasah pikirane, meningkatkan amalane piyambak-piyambak nggih. Mugi-mugi duduk kita, sila kita, iktikaf kita di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah kita setelah pulang semakin ingat kepada Allah. Keluar dari masjid ini semakin banyak zikirnya kepada Allah. Menali mlebu omah zikir nang Allah, keluar rumah zikir nang Allah, mengawali kegiatan zikir nang Allah sehingga semua kegiatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah pengajian, barokah majelis-majelis yang kita hadiri. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita dan putra-putri kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi usaha kita, dan wa insyaallah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapat rezeki husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المؤمنين الصالحين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا او محروما. اللهم ربنا فاعلم ما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربنا افتح علينا المذاق وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم